lain. Oh, kelihatan kok, Mas. Ini kalau kita bertiga kelihatan kok. Dari apa? Oh, baik. Kita mulai aja ya. Moga moga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami muliakan ustaz kami yang sengaja kami undang dari Planetarium Universitas Islam Negeri Wali Songo. Kalau Bang Marakawan manggil Mas Ikhzun ini Syekh ya, Syekh Ikhzun. Karismatik kita yang muda yang sangat luar biasa, sangat aktif di bidang observatorium dan planetarium, tentunya merupakan koordinator planetarium UIN Wali Songo ya, Mas Ikhzun ya, sangat luar biasa beliau ini. Juga bersama kita juga sudah hadir tim peneliti OIF UMSU, Kak Ajraini Nazli yang merupakan pegiat astronomi, bahkan bisa dikatakan sebagai aktivis literasi astronomi ya. Beliau rutin memberikan pelatihan-pelatihan dan kajian-kajian terkait astronomi. Nah, hari ini kita sudah memasuki Q&A astronomi yang ke-17. Jadi OIF UMSU memiliki salah satu kegiatan yang rutin, dan itu kita biasanya berkolaborasi dengan komunitas ataupun planetarium ataupun observatorium se-Indonesia. Yang ini kita berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peminat astronomi secara online, secara live di platform Instagram. Nah, mungkin bisa saja kita mulai. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Mas Izun dan Kak Aji udah kenal ya sebelumnya dari nama mungkin. Kak Aji kenal dengan Mas Izun. Mas Izun nih mungkin yang belum kenal sama Kak Aji ini. Iya, karena keterbatasan ini ya. Jadi kalau di Falak kebetulan di Semarang itu udah mungkin ratusan mahasiswa Falak tuh, jadi agak-agak lupa gitu. Kalau di Bang Dimas Firdaus mungkin masih apa? Ya, kalau Firdaus saya masih ingat tuh. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga sudah dilihat oleh kedua narasumber kita. Kita mungkin bisa memulai dari komentar terpopuler ya. Komentar terpopuler ini berarti dia fans yang aktif ya. Dia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan postingan yang ada di Instagram UMSU. Ini dari Afifah NSTT. Dia nanya, apakah planetarium itu hanya untuk simulasi benda langit? Apakah juga ada observasi atau pengamatan di dalam planetarium? Mungkin ini bisa dijawab dahulu oleh Mas Ihsun selaku koordinator planetarium UIN Wali Songo. Monggo Mas. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya sebenarnya jadi kalau di UIN Wali Songo itu ada bagian planetarium, ada observatorium. Saya ya memang terlibat di planetarium, cuma agak lebih banyak porsinya di observatorium. Baik, tadi pertanyaannya apakah planetarium juga bisa dipakai untuk apa? Observasi, pengamatan gitu ya. Ini sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu tentang perbedaan planetarium dan observatorium. Jadi kalau saya kasih prolog dulu ya. Jadi orang dulu itu untuk mensimulasikan benda langit, gerak benda langit itu dibikinlah planetarium, singkatnya seperti itu. Kalau pengen melakukan pengamatan benda langit, masuklah ke observatorium. Jadi pengamatan langsungnya di observatorium, simulasinya di planetarium. Sehingga kalau mau pengamatan ya di
di observatorium ada dome-nya bisa dibuka. Tapi kalau di planetarium, ya benar ada dome, tapi dome-nya nggak bisa dibuka karena semua yang akan kita lihat itu sudah disajikan secara visual di planetarium itu. Jadi tidak bisa kita membuka dome di planetarium, tidak bisa kita melakukan pengamatan dari dalam planetarium itu. Di planetarium yang kita lihat bukan bintang yang sebenarnya, bukan bintang yang ada di langit itu, tapi bintang yang sudah dibuat sebagai film, sebagai image atau gambar yang kemudian dimunculkan di planetarium. Itu perbedaan fundamental antara planetarium dan observatorium. Kalau di observatorium kita melihat dari teleskop itu, teleskop langsung mengarah ke langit. Di langit kita bisa melihat bintang, bintang, planet dan seterusnya. Seperti itu, Mas Rai. Gitu. Benar. Ya, Baik, Mas Rai. itu tadi ya jawaban dari Mas Izun. Jadi perbedaan fundamental antara observatorium dengan planetarium itu adalah kalau observatorium itu tempat kita melakukan observasi sederhananya begitu, dan planetarium itu tempat mensimulasikan hasil dari observasi itu, bisa jadi seperti itu Mas ya. Saya rasa sudah sangat menjawab, jadi kita beralih ke pertanyaan selanjutnya saja. Dari makhluk kosmik. Nah, ini dari namanya udah sangat cinta astronomi nih Mas Izun. Dari makhluk kosmik. Pertanyaannya, apakah sebuah planetarium memiliki sejarah? Di manakah pertama kali planetarium ada? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Aji dahulu, baru nanti kita ke Mas Izun. Silakan Kak Aji. Ini suaranya kedengaran jelas nggak? Atau kekecilan lah? Dengar. Jelas. Oke, jadi kalau di dunia ya, planetarium pertama itu setahu saya sejarahnya, jadi dulu ada di Jerman seorang warga negara Jerman namanya Oscar. Nah, si Oscar ini itu pingin ngebuat museum yang bisa menjelaskan, yang di dalamnya itu isinya tuh menjelaskan bagaimana perkembangan sains dan teknologi gitu. Dan di salah satu bagiannya itu dia pingin ada fenomena. Nah, ketika itu beliau itu pingin bagaimana orang-orang itu bisa ngelihat fenomena-fenomena astronomi gitu, ngelihat siang jadi malam dan lain sebagainya. Kemudian dia kan cuma punya rancangan, kemudian dia kerjasama lah sama suatu perusahaan yang bisa ngebuat kayak gitu, sehingga pada saat itu kalau nggak salah tahun 1915 ya, 1919 sampai 1920-an gitulah kira-kira. Nah, kemudian sama perusahaan itu, perusahaan Zeiss kalau nggak salah namanya. Nah, perusahaan itu kemudian mengembangkan yang kayak tadi dome tadi gitu. Jadi awalnya di dome tadi. Jadi kenapa dome? Karena kan dia kayak terlihat seperti langit ya. Langit kita kan kayak setengah lingkaran gitu. Nah, dibuatlah seperti itu, sama seperti itu. Nah, pada awalnya itu dia bukan pakai proyeksi. Kalau sekarang kan dome itu ada layar kemudian diproyeksikan ke atas. Sekarang tuh enggak. Dulu itu enggak gitu. Dulu itu masih pakai yang kita tambahin aja di dome-nya lampu-lampu yang mencerminkan planet-planet dan bintang-bintang seperti itu. Tapi lambat laun itu kemudian perkembangan teknologinya kan makin canggih sehingga orang-orang tahu bisa diproyeksikan gitu dari monitor, dari layar ke dome-nya langsung begitu. Mungkin dari Mas Izun ada tambahan barangkali. Baik, ya. Jadi tadi benar yang dikatakan. Mohon maaf, Mbak siapa tadi? Mbak Aji. Mbak Aji ya, Kak Aji ya. Jadi pelopornya ini sebenarnya sudah sangat lama. Kalau kita lihat sejarah bagaimana manusia itu, curiosity manusia pengen tahu luar angkasa itu kan sudah dari zaman dulu ya, pengen tahu alam semesta, pengen tahu mulai dari bumi itu bentuknya bulat apa datar, itu udah selesai sebenarnya persoalan zaman dulu. Alam semesta yang jadi pusat tata surya itu matahari atau bumi dan seterusnya. Apa saja yang ada di alam semesta ini. Ketika mereka sudah dapat pengetahuan tentang itu, mereka mencoba pengen mensimulasikan itu.
keinginan untuk mensimulasikan itu sebenarnya udah lama, jauh sejak dulu. Maka kemudian dalam sejarahnya itu ada zaman dulu itu memang orang mendesain kubah itu bisa dikatakan yang lebih yang lebih mirip dengan kondisi di langit lah. Maka dibuatlah kubah. Nah, seiring perkembangan waktu muncullah kemudian planetarium modern. Modern planetari di sini bisa ada proyektornya dan lain seterusnya. Tadi benar yang dikatakan ada Zeiss itu tulisannya Zeiss tapi bacanya Zeiss. Itu kalau kita ke Brusha itu ada teleskop besar itu juga dinamakan teleskop Zeiss itu kemudian membuat proyektor planetarium dan seterusnya itu yang kemudian kita kenal konsepnya sebagai planetarium modern sekarang ini. Jadi awal mulanya planetarium modern itu ya di Jerman itu, lebih tepatnya itu di Jena ya, di daerah Jena di Jerman itu mulai 1923, jadi kurang lebih 1 abad yang lalu, 101 tahun yang lalu. Dari Jerman ini bisa dikatakan titik awal munculnya planetarium modern. Kemudian bergeser, Austria juga pengen bikin, kemudian di Roma, di Moskow, dan beberapa daerah di Eropa yang lain. Ini planetariumnya di Jena itu mulai beroperasi itu kurang lebih 1923. Kalau kita lihat ini tahunnya kok agak-agak mirip dengan Brusha ya, pertama kali Brusha didirikan waktu itu. Ya, baik. Itu tadi jawaban dari kedua narasumber kita mengenai bagaimana observatorium itu bisa sejarah dan bagaimana eksis proses yang bisa sampai eksis sampai pada hari ini ya observatorium. Juga kami sampaikan kepada seluruh sobat OIF ya. Kalau followersnya OIF kami sebutnya sobat OIF Mas Izun. Kalau sobat planetarium, kalau sobat planetarium Winwali Songo mungkin ada sebutan khusus ya. Ya. Bagi peserta atau rekan-rekan yang bergabung di dalam live ini, kalau memiliki pertanyaan juga kami izinkan untuk diketik, dan coba kita diskusikan dengan narasumber. Terima kasih juga yang mengirimkan like-nya ini, ada Lofi yang berterbangan di tampilan live kita, sangat luar biasa. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Detriani 14, ini juga pengikut populer yang sering mengikuti kegiatan OIFUMSU. Dia menanya, apakah semua observatorium harus memiliki planetarium? Bagaimana kalau dengan observatorium Mauna Kea yang jauh di sana? Apakah ada planetariumnya, dan kalau ada bagaimana kita bisa menggunakan fasilitas itu, misalnya bagaimana cara ke sana gitu? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Aji yang sudah pernah ke Mauna Kea ya, Kak Aji. Kami persilakan. Tidak pernah ya ke Mauna Kea. Jadi bukan pernah ya. Tadi Mas Izun ya, bilang bahwa kan sebenarnya ada observatorium, ada planetarium, itu dua institusi yang berbeda ya. Jadi kalau institusi di astronomi itu kan 3, institusi pendidikan, institusi planetarium untuk yang public outreach-nya, sama institusi observatorium untuk penelitiannya. Nah, Mauna Kea itu sebenarnya dipilih kan karena tempatnya sangat strategi untuk pengamatan, jadi untuk penelitian. Makanya tempat-tempat di sana itu memang khusus untuk penelitian pengamatan, jadi memang dikhususkan untuk observatorium. Makanya di sana itu bukan cuma ada satu observatorium, tapi ada banyak observatorium gitu kan. Ada yang punya Jepang dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, apakah di sana ada planetariumnya? Enggak, karena yang setahu saya ya tidak, karena tidak ada tujuan untuk public outreach di sana, tapi memang khusus untuk astronom pergi ke sana melakukan pengamatan gitu. Tetapi ada juga kayak OIF-UMSU contohnya, dia di samping sebagai observatorium, dia juga sebagai planetarium gitu. Jadi memang
ketika zaman sudah lebih modern, yang awalnya observatorium itu khusus untuk astronom-astronom saja untuk melakukan penelitian dan pengamatan, kemudian berkembang gitu untuk jadi pengamatan publik, sehingga observatoriumnya jadi lebih terbuka, ada tujuan public outreach-nya gitu. Dan kalau OIF itu dikombinasikan dengan planetariumnya gitu. Jadi satu sisi observatorium bisa ternyata untuk pengamatan dan penelitian untuk para astronom, tapi di satu sisi ada juga observatorium yang terbuka untuk umum gitu, bisa untuk pengamatan publik, contohnya McDonald Observatory gitu. Ya, itu tadi jawaban dari Kak Agi. Dan apa ya, pada proses perkembangannya ternyata observatorium itu juga banyak yang bertransformasi, membuka diri untuk melakukan pengamatan bersama ya. Mungkin salah satunya juga observatorium Wali Songo dan planetarium dan observatorium OIF UMSU ketika momen hilal mungkin diadakan Rukyatul Hilal bersama dan lain sebagainya ya. Baik, mungkin dari Mas Izun. Ya, jadi kalau apakah setiap observatorium punya planetarium? Belum tentu. Belum tentu punya, karena ya tadi sudah saya sampaikan itu dua institusi yang berbeda. Observatori itu lebih ke riset, pengembangan keilmuan, tapi kalau planetari itu lebih untuk simulasi. Kalau tadi bicara tentang observatorium Mauna Kea di Hawaii ya, itu kan memang di situ sengaja dipilih tempat itu dengan pertimbangan banyak hal, kondisi langitnya dan lain seterusnya gitu. Itu pun kalau semisal dibuka untuk kunjungan publik, kita mungkin juga agak bingung mengunjunginya. Kita paling ya cuma bisa atur alat aja, ini ada instrumen teleskop segede ini dan seterusnya. Mungkin aspek entertainnya mungkin tidak se-entertain planetarium ya. Jadi kalau di planetarium karena bisa mensimulasikan, oh ini bentuk aurora seperti ini bentuk galaksi Bima Sakti seperti ini, itu kita bisa langsung excited gitu. Tapi kalau kita mengunjungi observatorium, kita nggak bisa mensimulasikan aurora seperti apa, kita nggak bisa mensimulasikan, bahkan kalau observatori kita semisal di pusat kota, melihat galaksi Bima Sakti bisa dikatakan sangat susah kalau di langit dengan polusi udara cukup tinggi, sehingga polusi cahaya yang cukup tinggi gitu, sehingga ini dua hal yang berbeda dan belum tentu tiap observatori punya planetarium, belum tentu. Dan sebaliknya, tiap planetarium juga belum tentu punya observatorium gitu. Observatorium terlebih untuk kajian riset ya gitu. Jadi dua hal ini memang dibangun atas dasar yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda, meskipun objeknya relatif sama. Gitu, Mas Ray. Ya, baik. Terima kasih Mas Izu atas jawabannya. Sebenarnya tema kita hari ini sebenarnya sangat menarik ya, karena sebenarnya di masyarakat masih banyak yang tanda petik linglung ya, membedakan antara planetarium dengan observatorium. Karena masyarakat mengetahui kedua hal ini yang berkaitan dengan astronomi, walaupun sebenarnya kedua hal ini secara teknis itu berbeda, tapi banyak yang anggap di observatorium itu pasti ada planetariumnya, di planetarium itu ada ruang khusus bagi tim peneliti yang menjadi observatoriumnya dan lain sebagainya ya. Ternyata hal ini cukup signifikan ya perbedaannya. Baik, dari perbedaan antara observatorium dengan planetarium, kita beralih ke teknis. Ini lebih ke teknis ini Mas. Pertanyaan dari Bang Parataon. Ini mahasiswanya Mas Ihsun ini ya, muridnya Mas Ihsun. Beliau nanya, apakah ada standar yang harus dipenuhi, baik dari segi instrumen, SDM, dan lain-lain, agar layak disebut sebagai planetarium maupun observatorium? Mungkin bisa dijawab dari Pak Koordinator dulu, orang yang sudah berpengalaman di planetarium Wali Songo, dari Mas Ihsun, dipersilakan. Baik, terima kasih. Gini,
tentang standar minimum untuk dikatakan planetarium atau observatorium itu mungkin masih belum ada satu kesepakatan mutlak ya. Yang dinamakan planetarium seperti apa, yang dinamakan observatorium seperti apa gitu. Cuma umumnya, adatnya, kebiasaannya atau umumnya itu pertama kalau planetarium, dikatakan planetarium itu satu, ada dumnya. Jadi layarnya itu layar berbentuk setengah lingkaran, karena dulu dalam sejarahnya seperti itu. Kalaupun kemudian layarnya nggak setengah lingkaran, tapi kemudian bentuknya datar, mungkin nanti namanya nggak lagi planetarium, tapi namanya bisa amfitorium, atau mungkin namanya kayak ada auditorium, itu kan Diorama. ya, atau ruang teater dan lain seterusnya gitu. Itu secara bentuk fisiknya udah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kayak kita kalau ini ya, kita melihat ada becak, kemudian ada bajai gitu ya. Ya fungsinya mungkin sama-sama itu ngantar orang, bisa dinaiki orang gitu ya, bisa dipakai untuk mengantar orang. Tapi karena bentuk fisiknya udah beda, orang kemudian nyebutnya udah beda. Gitu. Tapi apapun nama itu tidak, kalaupun kemudian sama-sama dipakai untuk edukasi, untuk mengedukasi publik, saya pikir sama-sama bagusnya. Apakah namanya planetarium, auditorium, amfitorium, atau apapun itu. Itu yang pertama dari aspek fisiknya. Kemudian yang kedua, dari aspek kegunaannya. Setidaknya standar untuk planetarium itu ya bisa dipakai untuk mensimulasikan benda-benda langit. Gerak benda langitnya seperti apa. Misal kalau kita mau pengamatan hilal, ya bisa kemudian dipakai untuk mensimulasikan posisi hilalnya seperti apa, geraknya seperti apa. Gitu. Harus bisa dipakai untuk mensimulasikan benda langit. Dan yang ketiga, dari aspek fungsinya, planetarium itu harus bisa dipakai untuk mengedukasi masyarakat, tadi mensimulasikan benda langit, sekaligus ada aspek entertain, menghibur. Maka saya coba cari definisi planetarium di beberapa kamus, misal di Oxford Dictionary, ada 3 hal yang kemudian saya garis bawahi. Pertama, bahwa itu bentuk fisiknya itu berupa dome, layar lengkung. 2, dia bisa memunculkan image atau frame yang bergerak, artinya bisa dipakai untuk simulasi. Ketiga, itu punya fungsi edukasi sekaligus entertain, menghibur. Maka biasanya show di planetarium itu selain ada narasi untuk mengedukasi, juga ada backsound-nya biasanya itu untuk menghibur juga. Itu kalau planetarium, setidaknya standar minimumnya mungkin seperti itu. Kemudian yang untuk observatori, kalau observatori setidaknya sesuai dengan namanya, observe itu kan untuk mengamati, jadi harus ada riset, harus ada pengamatan, kemudian ada instrumen, ada pengamatan, ada SDM. Nah itu bisa dikatakan observatori. Ada instrumen, ada SDM, nggak ada pengamatan, wah itu dipertanyakan ini observatorium atau tidak gitu. Maka idealnya observatorium itu, ini idealnya ya, observatorium itu harus punya kalender pengamatan. Kita akan melakukan pengamatan 1 tahun ini berapa kali gitu. Kita mau objeknya apa yang kita amati, kemudian risetnya apa yang akan kita kembangkan. Idealnya seperti itu idealnya. Oke, setidaknya itu standar minimum planetarium dan observatorium. Yeah. Baik. Oke. Kalau dari yang disampaikan Mas Izun tadi, dari kalau planetarium sudah sangat jelas ya. Kalau observatorium itu berarti dia tidak meski harus tempat-tempat tertentu, selama ya seminimal-minimalnya ada alat untuk melakukan observasi, ada sumber daya manusia yang melakukan pencatatan dan melakukan observasi, kemudian ada penelitian di dalamnya ya. Mungkin dari Kak Aji ada tambahan barangkali SDM yang standar yang harus dipenuhi agar layak disebut sebagai observatorium ataupun planetarium. Silakan guys. Sebenarnya udah sangat jelas yang Sangat jelas ya. sebelumnya.
Sangat jelas. Ya, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya dari mekanisme atau standarisasi dari planetarium dan observatorium. Kita beralih, ini kita ke sejarah. Dari pertanyaan dari F Dika 17. Pertanyaannya, siapa pencetus planetarium pertama di Indonesia, di tanah air, dan bagaimana sejarahnya dan eksistensinya hingga sampai hari ini? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Aji terlebih dahulu. Kalau yang pertama kali itu Planetarium Jakarta, itu di tahun 1928. Kalau saya nggak salah ya, 1928, bisa dicek lagi lebih validnya. Di 1928 itu Planetarium Jakarta dibentuk, itu sebenarnya tujuannya biar orang-orang itu nggak percaya tahayul gitu. Zaman dahulu kan orang-orang Indonesia itu masih banyak percaya tahayul, misalnya gerhana matahari itu pertanda apa gitu-gitulah. Jadi dengan adanya planetarium itu jadi tempat orang teredukasi gitu tentang hal-hal fenomena-fenomena astronomi, bahwa ada sains loh, ternyata penjelasan sains di belakang itu gitu. Dan itu disahkan oleh Presiden pertama Indonesia sendiri, Bapak Soekarno. Oke, mungkin juga sudah cukup jelas ya. Barangkali ada tambahan dari Mas Izun? Tuh, tambahan Mas Izun. Mohon maaf, tadi apa pertanyaannya? Siapa pencetus planetarium di Indonesia dan bagaimana sejarahnya sampai hari ini? Oke, baik. Tadi itu sudah dijelaskan, ada di Jakarta tadi, Planetarium Jakarta. Selain Planetarium Jakarta, ini di periode-periode awal planetarium ya. Ada di Tenggarong, itu Kalimantan, Kutai itu, dan seterusnya. Cuma seperti ini, jadi problem planetarium itu gini, kita bisa bikin planetarium, kita bisa merunning planetarium, kita bisa show dengan planetarium, cuma PR terbesar kita selain itu adalah menjaga keberlangsungan planetarium itu, sustainability. Jadi maintenance planetarium itu PR yang nggak kalah besar dibanding hanya sekedar bikin planetarium. Saya kebetulan 2023 kemarin punya kesempatan untuk datang berkunjung ke Malaysia, Singapura, untuk datang ke beberapa planetarium di sana. Dari beberapa planetarium yang saya kunjungi itu ada kurang lebih mungkin tiga atau 4 planetarium itu yang under maintenance. Dan kalau sudah maintenance seperti itu waktunya nggak cukup seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, bisa setahun 2 tahun. Itu satu tantangan tersendiri bagi teman-teman pengelola planetarium. Jadi boleh kita bisa menjadi planetarium pertama, kita bisa menjadi planetarium yang paling awal, kita bisa menjadi planetarium yang besar. Gitu. Cuma pertanyaannya itu berlangsung sampai berapa lama gitu. Kalau kemudian kita nggak menyiapkan strategi untuk maintenance, maka nggak lama setelah itu akan stagnan planetariumnya. Jadi kondisi terkini misal di Jakarta, mohon maaf, ini juga sedang maintenance gitu. Ini Wali Songo bisa saja beberapa bulan terakhir itu bisa dikatakan kita itu hampir overload pengunjungnya itu. Karena untuk konteks di Jawa itu di mana ada planetarium lain gitu, tim di Taman Ismail Marzuki itu sedang maintenance. Di Jakarta itu ada di Skyward, di planetarium Skyward. Cuma teknologinya masih berbeda dengan kita, masih pakai teknologi lama gitu. Kemudian ada di Jogja, semisal di Taman Pintar itu tidak sebesar punya di Semarang gitu. Sehingga banyak sekali kemudian animo masyarakat itu pengen datang ke Planetarium Indonesia Semarang. Kondisi terkini seperti itu. Ya, sangat menarik ya tadi penjelasan dari Mas Izun. Sangat relevan dengan konteks kekinian ya, bagaimana strategi yang harus memang matang ketika kita mendirikan ataupun
membuat observatorium, karena di samping memang SDM yang mumpuni, juga manajemen yang harus memang apik ya, itu yang harus dilakukan oleh para pegiat astronomi yang membangun observatorium maupun planetarium. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya pertanyaannya banyak yang nyerempet-nyerempet ya, pertanyaannya relatif sama. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, karena sudah sangat terwakili sekali dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, Mas Iksun dan Kak Aji. Ini dari Bang Muhammad Dimas Firdaus. Ini pertanyaannya sebenarnya cukup menarik ya, karena beliau mencoba menganalisa dua manajemen observatorium yang berada di bawah pengawasan yang negeri maupun atau swasta. Ini pertanyaan dari Ed Dimas Daus. Ini mumpung narasumbernya berasal dari planetarium dan observatorium yang berbeda, mau nanya dong, bagaimana perbedaan manajemen planetarium atau observatorium yang berada di bawah kampus negeri dan kampus swasta? Apakah menjadi unit ataukah UPT atau menjadi lembaga di bawah salah satu fakultas? Dan terkait dengan JOPI, bagaimana relasi kedua instansi dengan JOPI? Terima kasih. Mungkin kita ke Mas Izun dulu untuk menjawab pertanyaan dari Bang Dimas Firdaus ini. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Jadi bedanya manajemen di negeri dan swasta ya. Kalau kita ini di bawah UIN, Universitas Islam Negeri, kalau di teman-teman di FUMSU ini kan di swasta. Saya pikir kalau negeri ini kita bisa dikatakan geraknya ya harus sesuai aturan dalam hal apapun itu. Jadi kita nggak bisa untuk kemudian pengen apa kemudian langsung dieksekusi, pengen apa dieksekusi, belum tentu seluas seperti itu. Itu beda kalau di swasta. Kita ini sudah running ini kurang lebih 2-3 tahun ini, itu kita masih mencari formula yang tepat bagaimana positioning planetarium ini di bawah kampus itu. Apakah akan dijadikan lembaga ataukah dijadikan UPT? Karena di UIN sendiri itu ada integrated laboratory, jadi laboratorium terpadu gitu. Ini sampai pada saat ini kita juga masih mendiskusikan apakah ke depan itu planetarium akan di bawah integrated laboratory atau berdiri sendiri. Mengingat planetarium ini secara manajerial itu tidak seperti memanage unit-unit yang lain. Planetarium ini satu unit di kampus yang sangat berbeda dengan unit di fakultas. Fakultas itu komponennya ada dekan, orang-orang dekanat, kemudian ada mahasiswa, ada TU, gitu aja. Jadi yang dilayani cuma mahasiswa. Kalau planetarium, yang kita layani pengunjung umum, dan mereka semua datang berbayar. Nggak ada yang datang secara cuma gratis gitu. Mereka berbayar, artinya mereka menuntut fasilitas. Dan mereka orang luar, mereka tidak secara permanen akan datang ke kita sebagaimana mahasiswa. Maka di situ kita butuh banyak strategi bagaimana kemudian orang luar yang datang ke kita kemudian terlayani dengan baik. Nah, tentu kemudian kita juga berpikir bagaimana kita menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung selain planetarium itu. Bagaimana kita menyediakan konsumsi, ada kantinnya, kita menyediakan ada souvenirnya dan seterusnya. Hal-hal semacam itu, hal-hal sekunder semacam itu yang ikut mensupport planetarium, runningnya planetarium itu perlu kita pikirkan. Nah sekarang kita sedang berpikir supaya itu bisa dielaborasi lebih cepat, gimana caranya? Apakah ke depan kita jadikan UPT atau seperti apa? Itu sedang kita pikirkan gitu. Jadi formulasi semacam ini di Wali Songo sendiri itu masih sedang dipertimbangkan plus minusnya gitu.
kekuatan kita, pendapatan kita berapa, sehingga termasuk kemudian untuk rekrutmen SDM misal. Kita harus mengukur kekuatan pendapatan kita dan lain seterusnya. Itu diskusinya sampai sekarang itu masih cukup alot gitu, sehingga untuk keberlanjutan planetarium sendiri tadi, karena ini yang mengunjungi orang luar, bukan orang ini, manajemennya kemudian kita harus berpikir profesional sebagaimana tempat wisata gitu. Semakin bagus manajemen itu semakin baik. Kemarin sempat ada wacana gimana kalau kita AI gitu. Jadi kita libatkan artificial intelligence dalam konteks beberapa hal, aspek ticketing semisal, nanti aspek narator semisal, dan seterusnya. Itu wacana-wacana yang muncul tentang ini dalam konteks bagaimana kita bisa meladeni, kita bisa melayani pengunjung itu dengan baik, sesuai dengan harapan pengunjung itu. Posisinya di bawah universitas ini masih dalam kajian para pimpinan ke depan ini planetarium ini apakah di bawah, kalau di bawah jurusan saya pikir enggak, karena kebutuhannya jauh besar planetarium ini. Kita butuh maintenance, berbagai alat dan seterusnya. Kalau di bawah fakultas bisa saja, tapi fakultas anggarannya ini terkait anggaran ya. Tapi yang lebih tepat itu di bawah universitas, entah itu jadi UPT atau jadi lembaga gitu. Terlebih ada, kalau ini kan ada observatoriumnya juga di UIN, sehingga tanggung jawab untuk riset, untuk pengembangan ke depan itu jauh lebih besar. Seperti itu. Ya. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Mas Izun. Saya kira sangat jelas ya, itu juga menjadi salah satu semacam, bukan problem lah, katakan sebagai perhatian khusus yang dilakukan oleh stakeholder terkait bagaimana sebenarnya posisi dari planetarium ataupun observatorium di lingkungan universitas. Nah, sebelum nanti kita tanya dari Kak Aji yang tentang, mungkin Kak Aji karena beliau menempuh pendidikannya di ITB, nanti beliau akan menceritakan bagaimana posisi Poska dengan jurusan astronomi di ITB. Saya mungkin bisa bercerita sedikit bagaimana posisi OIF UMSU sendiri di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebenarnya di kalangan Muhammadiyah atau katakanlah di UMSU relatif hampir sama dengan planetarium Wali Songo, di mana sebenarnya posisi dari OIF UMSU itu sendiri bisa dikatakan di bawah universitas atau lembaga yang langsung di bawah naungan rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mengingat seperti yang dikatakan Mas Izun tadi, kalau kita lihat dari maintenance dan aktivitasnya, kalau dikatakan di bawah prodi mungkin belum, mungkin atau tidak, karena kebutuhannya lebih dari itu. Tapi memang beberapa kegiatan mahasiswa prodi yang dilaksanakan di observatorium itu biasa. Dan saya rasa di negeri atau di swasta sekalipun ini cukup bervariasi ya Mas Izun ya, banyak ragam mengenai bagaimana posisi dan keberadaan manajemen observatorium ataupun planetarium ya. Bisa jadi nanti di ITB nanti diceritakan kaji mungkin berbeda, atau di di Institut ITERA Institut Sumatera itu nanti juga bisa berbeda. Nah, kalau dia apakah nanti laboratorium, apakah menjadi bagaimana mekanismenya, itu saya rasa cukup bervariasi di setiap kampus yang terdapat program ataupun aktivitas astronomi. Mungkin Kak Aji bisa bercerita bagaimana di ITB antara Poska dengan fakultas ataupun program studi astronomi. Silahkan Kak Aji. Nah, sebenarnya saya tuh pernah lihat ya bagaimana hubungan Poska, fakultas, dan ITB gitu. Cuma saya tuh lupa, jadi saya nggak bisa banyak bercerita ya. Saya takut soalnya bisa jadi Poska itu di bawah fakultas, karena, tapi nggak tahu ya, ini bisa di cross check lagi. Saya mohon teman-teman bisa cross check lagi di internet bahwa
memang Boska itu terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa astronomi di ITB. Karena jadi kalau di astronomi ITB itu memang ada apa sih namanya, mata kuliah laboratorium astronomi, di mana itu memang kita pengamatan gitu. Jadi Boska itu jadi laboratoriumnya kita gitu. Jadi nggak ada kayak perlu izin terus nunggu, itu nggak ada. Memang kalau udah jadwalnya kita ke Boska, ya kita ke Boska gitu. Terus kita melakukan pengamatan. Jadi memang ada kayak, saya nggak tahu ya ini bagaimana hubungannya gitu, bagaimana. Tapi maksudnya memang Boska di samping satu sisi jadi tempat kunjungan masyarakat, di satu sisi penelitiannya juga terus aktif sampai sekarang, dan dia juga sebagai laboratoriumnya mahasiswa-mahasiswa astronomi di ITB, baik yang sarjana, magister maupun doktor gitu. Saya kira cukup menjawab dari kedua pertanyaan dari Bang Dimas Firdaus tadi terkait bagaimana manajemen sebuah observatorium. Tapi tadi ada pertanyaan yang belum kejawab ya, yang masalah jaringan Observatorium Planetarium Indonesia tadi, bagaimana relasi? Oh iya. Yang mana? Iya. Yang tadi ada sambungan pertanyaan dari Kak Dimas kan? Tanya dengan Zopi tadi ya. Oh iya, saya sambung sedikit tadi. Ya. Silakan Mas. Baik. Gimana kemudian hubungan planetarium itu dengan Zopi ya, jaringan Observatorium dan Planetarium Indonesia? Sebenarnya sih kita tidak kemudian di bawah Zopi gitu juga tidak, karena Zopi itu kan ya jejaring ya, jejaring artinya kita planetarium dan observatorium itu kan kalau di Indonesia kan masih termasuk benda langka, boleh dikatakan benda langka gitu, karena kalau kita hitung dengan jari itu ya masih bisa dihitung dengan jari lah jumlah planetarium dan observatorium di Indonesia. Nah, biasanya kalau ada kesamaan itu naluri manusia itu pengennya ngumpul gitu. Ngumpul itu dalam konteks sharing, dalam konteks nyari kalau ada problem gimana penyelesaiannya dan seterusnya gitu. Kayak orang itu kalau punya mobil kijang gitu aja itu kumpul itu para pemilik mobil kijang gitu. Nah, ini para pemilik planetarium, observatorium ini perlu kumpul ini. Suatu saat misal ada kendala, ada ini kita bisa saling sharing untuk pengembangan kedepannya. Sebenarnya korelasinya lebih ke seperti itu gitu. Komunitas atau jejaring gitu. Yeah. Terima kasih. Lebih ke komunitas, katakanlah sebagai tempat majelis dari perkumpulan observatorium ataupun planetarium yang ada di Indonesia. Mungkin ada tambahan dari Kak Aji? Iya sih, benar yang dibilang Masnya. Jadi kan kalau jejaring sama kayak misalnya gini, ada komunitas Muslim di Cina gitu. Artinya kan itu memang orang-orang Muslim walaupun dia nggak masuk ke pengurusannya, tapi kan dia Muslim di Cina, tinggal di Cina. Artinya kan dia bagian dari komunitas itu. Ini juga sama, namanya jaringan. OIF dan lain-lain semua observatorium yang ada di Indonesia ini kan bagian dari situ juga gitu. Jadi pasti ada misalnya ada kolaborasi program atau apa gitu. Misalnya OIF UMSU gitu pernah ikut pengamatan hilal ya kalau saya nggak salah gitu. Jadi Jopinya ngadain pengamatan hilal bersama gitu. Observatorium itu ikut gitu. OIF UMSU salah satunya gitu.